Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, melalui video ini Ustazah akan menjelaskan terkait pada poin F, yaitu perkembangan teknologi, yang mana sesuai dengan kesepakatan kita di sesi kemarin bahwa penjelasan di bagian F itu akan Ustazah jelaskan melalui video pembelajaran. Karena pada Senin depan tanggal 5 September kita akan melaksanakan ulangan harian yang akan diadakan secara lisan. Baik, langsung saja Ustazah akan menjelaskan pada poin F terkait dengan perkembangan teknologi. Perkembangan teknologi masa praaksara atau pada zaman manusia purba itu terbagi atas 5 perkembangan. Perkembangan yang pertama itu adalah antara batu dan tulang. Kemudian masuk ke perkembangan kedua yaitu antara pantai dan gua. Kemudian masuk ke perkembangan ketiga itu antara mengenal api ya. Perkembangan ketiga itu mengenal api. Kemudian perkembangan keempat itu sebuah revolusi. Kemudian perkembangan kelima itu adalah pola pada hunian arsitektur masyarakat praaksara ya. Itu tadi terkait 5 perkembangan yang terjadi pada zaman praaksara ya. Baik, langsung pada poin pertama yaitu antara batu dan tulang. Peralatan pertama yang digunakan oleh masyarakat praaksara pada saat itu adalah batu dan tulang ya. Yang mana dari penemuan batu dan tulang tersebut muncullah dua kebudayaan atau hadirlah dua kebudayaan, yaitu kebudayaan Pacitan dan juga kebudayaan Ngandon ya. Kebudayaan Pacitan berkembang di daerah Pacitan, Jawa Timur, sehingga dinamai kebudayaan Pacitan karena tempat penemuan dan tempat berkembangnya kebudayaan tersebut berada di Pacitan ya. Ahli yang menemukan kebudayaan ini adalah von Koenigswald pada tahun 1935. Nah, adapun hasil dari kebudayaan ini yaitu berupa kapak genggam atau kapak perimbas ya. Nah, itu terkait pada kebudayaan Pacitan. Kemudian pada bagian 2, bagian B, yaitu kebudayaan Ngandon ya. Kebudayaan Ngandon itu berkembang di Ngandon, Sidoarjo dekat Ngawi ya, sehingga dinamakan juga kebudayaan Ngandon karena tempat penampungan atau tempat berkembangnya kebudayaan tersebut berada di daerah Ngandon ya. Nah, adapun hasil kebudayaan Ngandon tersebut berupa flakse, namanya ya flakse. Gambarnya bisa dilihat pada layar HP masing-masing, di mana di situ tertera terkait dengan gambar hasil kebudayaan Pacitan dan juga hasil kebudayaan Ngandon ya. Nah, baik, itu tadi terkait perkembangan pertama. Kemudian masuk pada perkembangan kedua yaitu antara batu dan tulang, antara pantai dan gua ya. Nah, di perkembangan kedua ini masyarakat praaksara itu atau manusia purba itu sudah mulai bertempat tinggal ya. Sudah mulai mempunyai tempat tinggal walaupun itu masih bersifat sementara ya. Nah, di kebudayaan di perkembangan kedua antara pantai dan gua itu terbagi lagi dua kebudayaan, yaitu kebudayaan Koken-Mandinger dan kebudayaan Abris ya. Kebudayaan Koken-Mandinger yaitu berupa ditemukannya tumpukan kulit seafood di sepanjang pantai Sumatera di Langsa antara Aceh dan Medan ya. Dari adanya penemuan ini memberi informasi kepada kita bahwa pada zaman tersebut di tempat-tempat yang ditemukan tadi itu pernah ditinggali oleh manusia purba ya. Nah, sehingga dari penemuan tersebut bisa memberi informasi kepada kita bahwa di tempat ini pernah ditinggali oleh manusia purba. Nah, ini adalah bekasnya. Nah, kemudian kebudayaan kedua adalah kebudayaan
artis, yaitu ditemukannya berupa lukisan-lukisan yang ada di gua-gua. Nah, dari adanya penemuan tersebut indikasi bahwa di tempat tersebut pernah ditemui juga atau pernah ditinggali oleh jenis manusia purba, ya. Itu tadi terkait dua perkembangan. Kemudian perkembangan yang ketiga. Perkembangan yang ketiga itu adalah mengenal api, ya. Proses penemuan api itu merupakan bentuk inovasi yang sangat panjang atau yang sangat penting, ya. Berdasarkan data arkeologi, penemuan api kira-kira terjadi pada 400 tahun yang lalu, ya. Penemuan api ini terjadi pada periode manusia Homo erectus, ya. Awal mulanya api itu digunakan sebagai untuk menghangatkan badan, ya. Kemudian ke perkembangan selanjutnya, api sudah mulai mereka gunakan untuk memasak makanan. Nah, itu terkait dengan mengenal api, ya. Kemudian yang keempat ada sebuah revolusi, ya. Sebuah revolusi itu terbagi lagi kebudayaan di dalamnya. Ada kebudayaan kapak persegi, ada kebudayaan kapak lonjong, dan kebudayaan logam, ya. Untuk kebudayaan kapak persegi dan kapak lonjong bisa dilihat gambarnya di layar, ya. Bisa dilihat gambarnya secara bersama-sama di layar. Contoh dari kapak lonjong, contoh dari kapak persegi. Yang ketiga ada kehidupan kebudayaan zaman logam. Jadi di sebuah revolusi itu terbagi atas tiga kebudayaan, ya, tiga pembagian di dalamnya, ya. Ada kebudayaan kapak persegi, ada kebudayaan kapak lonjong, dan ada kebudayaan zaman logam, ya. Zaman logam adalah zaman di mana manusia telah mulai berevolusi, ya. Zaman ini berlangsung sekitar 3000 sebelum Masehi sampai 1200 sebelum Masehi, ya. Masyarakat yang hidup di zaman ini adalah Melayu Muda dan juga Deutero Melayu, ya. Jadi masyarakat pendukung dari kebudayaan zaman logam itu adalah Melayu Muda dan juga Deutero Melayu yang berlangsung sekitar 3000 sebelum Masehi sampai dengan 1200 sebelum Masehi, ya. Nah, itu terkait dengan sebuah revolusi. Kemudian ada pola hunian arsitektur. Nah, pola hunian arsitektur ini dilihat dari tempat tinggal masyarakat praaksara tersebut yang tadinya mulai tinggal di alam terbuka, ya. Kan pola hunian masyarakat arsitektur seperti yang kita bahas di poin E itu di alam terbuka sama di dekat pantai. Nah, itu pertama. Kemudian mereka mulai membangun sebuah bangunan yang akan mereka tinggali. Nah, dari awal itu mulai diketahui bahwa masyarakat praaksara sudah mulai mengenal yang namanya bangunan arsitektur tahap awal, ya, walaupun masih bersifat sementara, ya, karena ciri khas masyarakat praaksara itu mereka tinggal secara nomaden, berpindah-pindah, ya. Jika di daerah ini ada hasil makanan yang bisa membuat mereka itu bertahan hidup, maka mereka akan tinggal di situ. Kemudian jika sudah tidak ada, mereka akan pergi lagi mencari daerah-daerah yang mempunyai sumber makanan yang dapat memberikan mereka itu ketahanan tubuh, ya, pertahanan tubuh. Nah, itu. Nah, baik, itulah tadi terkait dengan perkembangan teknologi pada zaman praaksara, di mana mulai dari awal yaitu alat yang mereka gunakan berupa batu dan tulang. Kemudian pada perkembangan selanjutnya mereka mulai tinggal di gua dan di pantai. Di gua itu, ya, di gua dan di pantai. Kemudian di perkembangan selanjutnya lagi mereka sudah mulai mengenal api. Yang pertama mereka mengenal api itu sebagai penghangat badan. Kemudian perkembangan selanjutnya mereka sudah mulai menggunakan api itu sebagai
aktivitas masyarakat praaksara tersebut. Baik, itulah tadi penjelasan terkait bagian F, perkembangan teknologi. Dan jika pada penjelasan Ustazah masih ada yang belum mengerti, bisa ditanyakan melalui grup ya. Kalau sudah mengerti katakan iya sudah mengerti. Dan Ustazah ingatkan lagi untuk fokus belajar ya, untuk ulangan harian di Senin depan, yang mana ulangan itu akan diadakan secara lisan, yang mana materinya itu dari bagian A sebelum mengenal tulisan sampai di bagian F